Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama menuntaskan mata kuliah sejarah peradaban Islam yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Pak Usep Syahid Apandi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator, dan selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen yang pada kesempatan kali ini kami melaksanakan diskusi secara virtual. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk kali ini saya akan memaparkan sebuah pokok pembahasan, yaitu tentang sejarah sosial dan kelembagaan pendidikan Islam di Afrika Utara. Pertama-tama sebelum kepada kita materi, mengupas kembali pentingnya kita mempelajari sejarah sosial, kelembagaan dan pendidikan Islam, supaya kita tahu bagaimana manajemen ataupun pengelolaan pendidikan Islam sehingga Islam menjadi, insya Allah pada pembahasan materi yang saya bahas ada 5. Yang pertama, kehidupan sosial di Afrika Utara, seperti apa kehidupan sosial, makalah yang sudah saya kirim ke grup. Dan pembahasan yang kedua, Islam masuk wilayah Afrika Utara seperti apa, proses perjalanannya sampai saat ini bisa kita rasakan. Salah satu singkatnya mungkin keruntuhan itu bisa terjadi karena adanya semakin banyaknya calon khilafah atau calon pemimpin, maka di situ akan ada permainan perebutan kekuasaan. Jadi ada unsur kepentingan, sehingga ketika banyaknya saling menginginkan dari keluarga itu sendiri, maka akan terjadi persaingan, yang mana persaingan itu justru membuat keruntuhan. Itu salah satu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Lampu dan teman-teman sekalian, saya akan sedikit membacakan makalah saya, sejarah sosial dan kelembagaan pendidikan Islam masa sahabat. Pendidikan Islam berdasarkan konsep Qur'ani terjadi sejak masa Nabi Muhammad diangkat menjadi. Masa ini merupakan prototipe itu yang terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam. Konsep pendidikan Islam pada masa sahabat. 1. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan baca sendiri. Lembaga pendidikan, ada beberapa lembaga pendidikan. 1. Sufah. Amazing Bu Reza, amazing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu sejarah peradaban Islam ya. Di sini insya Allah saya akan membahas mengenai pengaruh peradaban Islam terhadap Eropa abad pertengahan, yang mana abad pertengahan ini merupakan abad menjadi masa keemasan bagi orang Islam, bagi umat Islam, baik dalam ilmu pengetahuan dan perluasan wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, di yang besar di Indonesia yang mempengaruhi berbagai bidang yang bervariasi di Eropa seperti seni, arsitektur, kedokteran, pertanian, bahasa, teknologi, dan lain-lain. Masuknya Islam di Spanyol, ini ada keberhasilan 3 pahlawan. Yang pertama, atas waktunya, saya bertanya ke Teh Reza terhadap materi saya, bahwasanya ketika zaman itu di Muwahhidun ya, Khulafaur Rasyidin. Bahwa ketika zaman Khulafaur Rasyidin, metode pendidikan itu adalah teacher oriented atau berpusat kepada guru. Nah, dan ketika itu membuktikan kegemilangannya,
sekarang pada zaman sekarang metode di pendidikan itu kurikulumnya lebih mengacu kepada student oriented dan diklaim itu sebagai keberhasilan di barat. Nah, pertanyaannya, kok kenapa gitu teacher oriented itu dianggap sesuatu yang tidak berhasil, mundur atau apalah terbelakang, sedangkan pada zaman dahulu itu sudah membuktikan keberhasilannya. Mau menjawab mungkin ini menurut saya ya Pak Dadan, mungkin karena perubahan zaman dan mungkin zaman dulu dan sekarang perbedaannya mungkin beda ya, beda dari segala macam yang ada sekarang. Kalau dulu mungkin guru itu betul-betul guru yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu. Kalau sekarang kan ada beberapa guru yang memang diajarkan lagi sama guru dan guru dari buku ataupun dari yang lain mungkin seperti itu. Tapi tetap sih semuanya mungkin dari zaman karena kemajuan zaman aja. Di zaman sekarang ya, teacher center dianggap tidak berhasil gitu. Pertama ya, dalam metode pembelajaran yang berlaku saat ini, kita itu mengadopsi metode-metode dari barat. Nah, kalau kita lihat dari keberhasilan ya, saya sih lebih sepakat teacher center yang dianggap lebih berhasil. Kenapa? Karena kalau teacher center yang guru menjadi pusat itu salah satu contoh yang masih berjalan itu di pondok pesantren ya. Di pondok pesantren itu tidak ada santri center ya, santri ngarangkeun ngacacang dulu gitu, baru setelah sasar dijelaskan tidak. Nah, efeknya kalau kita misalkan mengambil salah satu ya yang student center itu seperti metode problem based learning ya. Jadi siswa disuruh nyari dulu permasalahan, diterangkan. Nah, dikhawatirkan kalau seperti itu menurut versi Eropa itu maju ya, siswa kreatif, siswa berpikir luas gitu. Tapi kalau menurut pandangan kita Islam ya, alangkah lebih baiknya siswa itu diberi dulu pemahaman, diluruskan dulu, baru mereka belajar menerangkan gitu, menyampaikan. Nah, karena di sini yang menjadi dianggap teacher center ketinggalan itu karena memang dalam kesempatan hari ini saya akan menguraikan presentasi makalah SPI, yaitu tentang sejarah sosial dan kelembagaan pendidikan Islam Imperium Utsmani, dalam artian kemunduran dan kejatuhannya. Umat Islam mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa itu, banyak bermunculan para pemikir Islam kenamaan yang sampai sekarang pemikirannya masih banyak diperbincangkan dan dijadikan dasar kebijakan bagi pemikiran hingga masa mendatang, baik dalam bidang keagamaan maupun umum. Kemajuan Islam ini tercipta berkat usaha dari berbagai komponen masyarakat, baik ilmuwan, birokrat, agamawan, militer, ekonom, maupun masyarakat umum. Pada zaman pertengahan yang diawali dengan runtuhnya Abbasiyah di Baghdad. Bismillahirrahmanirrahim, saya RD Hasbi akan bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Gus Ali Roswan, bahwa saya ingin tahu tahun berapa atau sampai ke bulan dan tanggal berapa Utsmaniyah itu lahir. Dan Utsmaniyah itu, terima kasih. Terima kasih Pak Deden Hasbi yang sudah bertanya dan menjawab bahwasannya pemerintahan Tuki Utsmani lahir pada masa 1300 Masehi sampai 1922 Masehi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu dosen tercinta SPI Bapak Kiai Haji Dendi, keluarga besar Pondok Pesantren Cimatuk, serta kawan-kawan sekelas MPI B. Saya akan memantik atau presentasi mengenai sejarah peradaban, mengenai dinasti Ayyubiyah, yang mungkin ini cukup sangat dalam berbicara Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dinasti Ayyubiyah ini tentu lahir tahun 1171 Masehi sampai 1250 Masehi di Mesir tentu. Karena puing-puing atau terjadi problematika yang hadir di dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, maka Ayyubiyah
yang lahir daripada Salahuddin atau disebut oleh orang Eropa Saladin sebagai tentara perang melawan salib, melawan tentara salib. Maka dengan adanya pendirian itu, Salahuddin tentu banyak membuktikan kelebihan daripada Fatimiyah dengan keadaan dan keilmuan bidang industri, bidang perdagangan, bidang militer, dan lain-lain tentu dihadirkan oleh Salahuddin sebagai pembina perang dan sangat menjadi mawar perang Islam bagi salib. Maka kesimpulan, Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir tentu melahirkan Islam yang berjaya. Islam yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman tercinta semuanya, Bapak Kiai Haji Dendi selaku pengajar di mata kuliah SPI dan hadirin hadirat yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Nah, nama Kerajaan Turki Utsmaniyah diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang 300 Masehi. Dinasti ini berasal dari suku Wasia Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kurang lebih sekitar 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, Irak. Mereka pun masuk ke Islam pada abad ke-9. Kerajaan Turki Utsmani sendiri didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menjelang dunia Islam memimpin. Izin bertanya kepada Dr. Andes Kiai Haji Baihaqi. Saya pernah mendengar bahwasanya Utsmani itu adalah dinasti terakhir. Pertanyaan saya, jikalau pernyataan itu benar, coba Bapak Baihaqi menjelaskan apa landasan bahwasanya dinasti Utsmani itu adalah disebut dengan dinasti terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Egi. Kenapa? Utsmani, ya Utsmani disebut sebagai generasi terakhir. Karena setelah mundurnya kerajaan Turki Utsmani ini, yakni setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni, yakni pada tahun 1566 Masehi, tidak ada lagi dinasti dan kerajaan lain setelah itu. Akan tetapi sebuah kerajaan. Yang kedua, motivasi apa kita berkumpul di sini? Apakah tidak keluar dari paradigma sejarah? Terima kasih.